Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jubaidah Lubis. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mata pelajaran Geografi kelas 1 SMA dengan materi dasar-dasar pemetaan. Baiklah, pertemuan kali ini waktu dulu ya. Iya, Bu. Ibu. Mega Sarana Sution. Emilia Putri. Saya, Bu. Ramadan Syafitri. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa dimulai. Kita membahas sedikit awal sejarah pembuatan peta. Kalau kita membaca beberapa tulisan sejarah dari ribuan tahun manusia menggambarkan peta, di dunia dalam peta-peta terus berusaha seiring mereka mempelajarinya. Akibatnya, penjelajahan, penemuan ilmiah maupun petualangan mencari dunia baru. Namun yang jelas manusia selalu penasaran tentang di mana mereka berada dan bagaimana cara suatu tempat itu. Jadi muncul istilah lebih mudah menggambarkan peta daripada menjelaskan kata-kata. Peta lebih dulu ada diri daripada tahun tulisan peta pun jadi salah satu bentuk komunikasi tertua yang pernah ada. Seperti yang dijelaskan oleh Lebert dalam bukunya Mapping Ancient World. Kalau kita baca peta-peta yang tertua di dunia masih bertahan hingga kini, yang dibuat oleh Babiloni yang hidup di pertanian atau kita maksud daerah India. Mereka membuat peta kira-kira 500 tahun sebelum Masehi. Selanjutnya, pembuatan peta dari waktu ke waktu pada tahun 1948 Darwin mendefinisikan peta adalah gambaran konvensional daripada permukaan bumi seperti kenampakannya kalau dilihat tegak lurus dari atas dan diberi tulisan seperti keterangan bagi kepentingan pengenalan. Sedangkan menurut internasional, suatu representasi atau gambaran unsur-unsur atau penampakan-penampakan abstrak yang dipilih dari permukaan bumi dan umumnya digambarkan pada suatu bidang datar dan diperkecil sesuai dengan skala. Baiklah, materi selanjutnya tentang komponen peta. Siapa yang tahu tentang komponen peta? Ya, komponen peta adalah pengumpulan peta. Jadi nggak apa-apa. Yang pertama itu judul peta. Judul peta berguna untuk menggambarkan isi dan jenis peta yang ditulis dengan huruf kapital. Contohnya peta administrasi Provinsi Bali. Yang kedua itu orientasi peta. Orientasi peta menunjukkan atau peta arah mata angin. Contohnya terlihat pada gambaran peta adalah menunjukkan ke arah utara. Yang ketiga skala peta. Skala peta menunjukkan arah peta dengan jarak sesungguhnya dari tubuh. Itu skala peta itu ada 3. Yang pertama skala verbal. Pertama itu skala verbal. Yang kedua skala angka. Bu, ini Bu, sidangnya Bu.
Contoh skala peta verbal itu ya berupa angka. Contohnya skala 1 cm untuk skala 1 km. Skala angka contohnya skala 1/1000. Skala batang itu berupa Geografi. ya, skala peta itu ada 3. Yang pertama skala verbal, skala angka, dan skala batang. Sampai sini ada yang mengerti? Mengerti, Bu. Selanjutnya insert. Insert adalah menunjukkan kedudukan daerah yang dipetakan terhadap daerah sekitarnya yang berfungsi untuk menjelaskan antara wilayah pada peta utama dengan wilayah lain di sekelilingnya. Boleh dicatat ya, nanti kita akan membuat soal. Komponen selanjutnya itu komponen legenda peta, yaitu kekurangan dari simbol-simbol. Contohnya simbol area dan simbol warna. Komponen selanjutnya itu garis tepi peta. Garis tepi peta berguna untuk membantu dalam pembuatan peta agar terlihat lebih rapi. Yang komponen ke-7 garis astronomi. Garis astronomi berguna untuk menentukan lokasi suatu tempat yang terdapat pada tepi peta berbentuk angka-angka koordinat dalam satuan derajat, menit dan detik. Contohnya astronomi Indonesia. Garis astronomi. Contohnya astronomi Indonesia. Bu, izin Bu, matikan AC 1 ya Bu. Pahri, tolong diizinin. Anak derajat bintang utara. Jangan lupa dicatat ya, nah ini nanti penting untuk buat soal atau nanti ujian kita. Ya, Bu. Sudah 95 derajat bintang timur sampai 1141 Celcius bintang baiklah, simbol peta. Simbol peta tanda-tanda konvensional yang digunakan untuk mewakili benda yang sebenarnya. Contohnya simbol titik, simbol garis, simbol area. Selanjutnya sumber peta. Sumber peta berguna untuk mengetahui sumber data yang digunakan dalam pembuatan peta atau tahun pembuatan peta berguna untuk mengetahui waktu pembuatan peta.
Kak Tidia. Skala peta tadi apa? Perbandingan jarak Antara Kata yang asli dengan skala peta itu menunjukkan arah peta dengan jarak sesungguhnya. oh gitu. Baiklah, mungkin semua udah tahu ya tentang peta, komponen peta dan pengertian peta. Sekarang kita menjelaskan tentang jenis peta. Jenis peta berdasarkan skala ada 5. Yang pertama peta kadastar, peta skala besar, peta skala sedang, peta skala kecil, dan peta skala geografis. Peta kadastar dipakai untuk membuat peta dalam sertifikat pembuatan tanah. Peta skala besar dipakai untuk menggambarkan wilayah yang relatif sempit seperti peta kabupaten. Peta skala sedang digunakan untuk menggambarkan wilayah yang agak luas seperti peta provinsi. Peta skala kecil digunakan untuk menggunakan daerah yang cukup luas seperti Indonesia. Peta skala geografis digunakan untuk wilayah Indonesia juga. Baiklah, untuk materi selanjutnya kita akan membuat soal. Data tiada. Bagaimana penamaan samudra yang benar pada peta? Yang kedua, dari siapa nak? Yang pertama itu bagaimana penamaan samudra yang benar pada peta? Ya. Yang kedua, jarak kota A dan kota B di peta adalah 5 cm. Skala peta adalah 1:2000. Yang ketiga, tuliskan beberapa teknik pembesaran dan memperkecil skala peta. Yang keempat, proyeksi peta apa yang cocok digunakan untuk memetakan wilayah ekuator. Yang kelima, apa akibatnya jika menggunakan proyeksi peta yang tidak tepat? Baik, itu untuk tugas di rumah. Nanti pertemuan selanjutnya boleh dikumpulkan sama ibu ya. Bella sampai di sini materi kita. Lebih dan kurang mohonlah dimaafkan. Kasih pos tugasnya kapan dikumpul?